Bante mau ulang nggak atau sudah ingat? Mesti ulang atau nggak usah? Nggak usah ya. Oke. Yang kedua, orang yang menyenangi Dhamma, jayanya bukan hanya di kehidupan ini Bapak Ibu, tetapi jayanya juga bisa membuat Anda lahir di alam-alam bahagia. Yakin nggak setiap Anda berbuat baik itu adalah pahala atau tiket menuju alam bahagia? Yakin nggak Bapak Ibu? 100% siapa? Oh, sudah banyak ya, karena Bante sudah bahas surga kemarin dulu ya. Kita harus yakin setiap kali perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, itu adalah tiket ke surga. Dengan cara itu, Anda akan lebih senang terhadap praktek-praktek Dhamma. Ah Bante, masa berbuat baik bisa masuk surga? Ya, nanti kalau ada waktu ceramah berikutnya, Bante akan membahas bagaimana pergi ke surga. Gampang, nggak susah. Ya, masuk surga agama Buddha gampang. Anda mau pilih 1-26, bisa. Ya kan? Betul nggak? Justru kita umat Buddha kan sedikit, tapi surganya banyak 26, jadi bisa pilih kan? Ya kan, probabilitasnya masuk lebih gampang atau lebih susah? Secara logika lebih gampang, kan saingannya dikit. Ya kan? Nah itu. Nah jadi masuk surga dalam agama Buddha itu gampang. Bante kasih contoh. Nanti kan Anda bisa Google, kalau Anda rajin, bisa cek di Wimana Watu, ya, Wimana Watu, istana-istana surgawi. Nah jadi istana-istana surgawi ini diceritakan kenapa dia lahir di surga tingkat A dan perbuatan baik yang dia lakukan selama masa hidup itu apa. Ya, Wimana Watu, nanti bisa cek di Google. Contoh, seorang ibu, dia orang susah. Dia melihat Bante itu jalan kaki jauh. Ya, kalau zaman dulu belum ada mobil Bapak Ibu ya. Jadi Bante kalau mau kemana-mana jalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Ketika dia melihat Bante itu lagi jalan, dia tersentuh. Aduh, kasihan Bantenya. Dia cuma berdana 1 gelas air ke biku itu dengan rasa gembira. Setelah dia berdana, dia mengingat kebaikan itu, dan ketika dia meninggal, dia lahir di alam surga. Gampang? Gampang. Anda berapa kali Lungpo datang ke VPDS untuk pindah patah? Kalau nggak datang salah sendiri. Iya kan? Itu memberikan kita kesempatan. Ada Bante datang, dah pindah patah. Bukan Bantenya yang mau makan, bukan. Tetapi kitanya yang perlu berbuat kebaikan. Ingat Nidikanda Sutta, yang perlu menanam harta itu siapa? Kita atau orang lain? Siapa? Kita. Yang perlu menanam harta, menyimpan harta itu kita. Karena yang butuh harta ini siapa? Kita. Ya kan? Sampai ditimbun dalam-dalam di dasar sumur. Kita butuh, supaya nanti kalau kita butuh, harta itu ada. Nah sama dengan setiap kebaikan yang Anda lakukan, kita yang butuh. Ya, ini contoh. Berdana minuman masuk surga. Itu contoh yang gampang ya, belum yang lain. Makanya orang yang menyenangi Dhamma, dia menjadi jaya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Dhamma, pertanyaannya, lebih banyak kita melakukan kesalahan atau lebih sedikit? Secara logika, lebih sedikit kita melakukan kesalahan. Kalau menurut Bapak Ibu, kesalahan itu adalah hal yang menyiksa kita atau tidak? Bante balik ceritanya.
Kadang-kadang orang ke saya tuh komplain, Bante, kalau umat ke anak sekolah minggu jangan kasih dhamma yang jujur-jujur terus. Ya kan? Kenapa Pak? Nanti anak saya nggak bisa dagang. Paham ya? Padahal kita kasih tahu yang betul supaya anak Bapak Ibu itu terhindar dari malapetaka di masa mendatang. Tujuannya begitu kan? Tujuannya kita mengajarkan itu kan? Supaya kita sayang dia, jangan dia jatuh. Itu. Ya, makanya yang menyenangi Dhamma pasti akan jaya. Bante pernah cerita di sini tentang Kapilawastu. Kenapa Kapilawastu diratakan? Masih ingat ceritanya? Kenapa Kapilawastu itu diserang? Kerajaannya Sang Buddha nih, Sang Buddha masih hidup. Kerajaannya itu diserang sampai rata sama Wirudaka. Masih ingat gak ceritanya? Lupa. Oke. Karena Bapak Ibu di kehidupan lampau sebelumnya, penduduk Kapilawastu itu adalah suku nelayan. Di mana suku nelayan ini mereka setiap kali ada banjir, biasanya kan banyak ikan yang tersisa di empang. Nah, setelah musim itu, empang ini dikeringkan. Semua ikan yang ada di empang diambil, ya dibunuh lah kurang lebih ya, nggak ada yang sisa. Ikan yang besar dikatakan raja ikan ini dendam. Kalau besok-besok ketemu saya akan balas. Dan apa yang terjadi di kehidupan saat ini, Kapilawastu menjadi keluarga yang kehidupan lampaunya kampung nelayan tadi. Wirudaka dari kerajaan Kosala adalah kelompok ikan-ikan yang tadi yang dibunuh sama suku nelayan. Di kehidupan ini semua dibalas. Segampang itu Bapak Ibu. Kalau namanya karma. Betul enggak? Jadi kalau kita diajarkan sama Bante atau sama siapapun, jangan membunuh, ingat baik-baik cerita ini. Apalagi yang masih suka mancing ya, Bante enggak nyinggung. Makasih tahu. Kan Bante sayang supaya jangan sampai begitu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu menyenangi Dhamma akan menjadi jaya bukan hanya kehidupan manusia tetapi afterlife juga Anda bisa jaya. Yang membenci Dhamma dia akan merosot. Siapa yang merosot? Orang-orang yang melanggar Dhamma. Di mata kita sendiri, orang-orang yang melanggar hukum mereka akan masuk penjara, ya kan? Mereka akan masuk hukuman, mereka mungkin bisa sakit, bisa menderita. Ini yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Apalagi afterlife mereka. Afterlife mereka itu lebih parah. Bante lupa tahun berapa, tapi Bante sudah pernah cerita neraka di sini. Betul? Bante sudah pernah cerita tentang neraka di sini. Ada satu neraka, namanya neraka Raungan, ya, neraka Raurawa dalam bahasa Pali. Neraka ini adalah neraka yang khusus bagi mereka yang suka minum. Bante minum soju boleh enggak? Ya Bante nggak tahu ya. Bante cuma bilang yang suka melanggar sila kelima. Ada neraka khusus itu. Anda bayangkan, Bante, saya cuma enjoy sama teman pergi kafe, masa nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda cuma pergi minum Coca-Cola atau Sprite nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau Anda minum yang lain yang menyebabkan kemabukan, Bante kasih ingat, ada satu neraka yang namanya Raurawa. Ya, jadi yang sudah pernah bertobat, ya nggak apa-apa. Namanya Bante dulu belum mengenal Dhamma.
Sekarang sudah mengenal Dhamma, harus move on ke arah yang lebih baik, ya. Itu contoh yang gampang. Yang kedua, Bante, saya iri hati boleh enggak? Sedikit iri hatinya enggak apa-apa. Bapak Ibu, orang yang punya iri hati, ada satu cerita di Petawatu. Di Petawatu, ini anak-anak sedikit ya. Jadi di Petawatu ini seorang suami punya 2 istri. Istri baru sama istri lama. Istri lama cemburu sama istri baru. Kemudian dia kasih bedak, yang bedak itu ada racun. Jadi dicampur dengan bahan yang kalau dipakai itu bisa gatal-gatal. Ya karena ini istri yang kasih istri tua ya, yang baru nggak mungkin nggak pakai kan, akhirnya dia pakai. Setelah dia pakai gatal-gatal badannya, jadi jelek ya, jadi cacat. Kita melihat di dalam sinetron ini hal yang wajar. Betul nggak kalau di sinetron begitu kan? Ini hal yang wajar. Tetapi apa efeknya? Efeknya adalah setelah si istri yang tua ini meninggal, dia lahir di alam peta tanpa menggunakan baju dan semua badannya tumbuh, bisul dan bernanah selama ratusan tahun. Bukan cuma sekali pakai tadi. Ya kan? Jadi Anda bayangkan, oh kita cuma kasih bedak sekali doang. Taruhlah dia pakai sekali, itu orang sampai celaka. Paling berapa kali kalau orang sudah tahu ini racun mau pakai lagi enggak? Biasa paling dia pakai sekali doang. Tetapi niat, perbuatan dan pikiran yang dikerjakan menyebabkan si pelaku menjadi korban selama ratusan tahun dengan tubuh yang seperti itu. Ngeri apa tidak? Masih mau bikin enggak? Ini poin yang pertama. Kalau kita sudah belajar Dhamma, jangan sampai hidup kita merosot. Ya, jangan sampai hidup kita merosot. Makanya kita harus berusaha menjaga diri kita sebaik mungkin. Yang kedua, yang menyebabkan kemerosotan adalah ia tidak menyukai sesuatu yang baik dan ia selalu menyenangi hal yang buruk. Itu yang menyebabkan kemerosotan. Ini sudah jelas lah ya Bapak Ibu ya, sudah sama dengan yang nomor 1. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu, di dalam batin, di dalam satu momen, cuma bisa isi 1. Anda mau isi baik atau buruk, itu doang. Di dalam batin kita cuma bisa isi 1 di satu momen, gak bisa isi 2. Oh Bante, berbuat baik, berbuat jahat, nanti kan saya abis ini berdana, gak apa-apa dong. Itu ya. Tetapi di satu momen kita melakukan yang baik dan di satu momen kita akan melakukan yang buruk. Makanya kalau orang yang suka menyenangi yang buruk, dia hidupnya akan susah. Ya. Dia hidupnya akan menderita. Baik perbuatan buruk Anda ketahuan maupun perbuatan buruk Anda tidak ketahuan. Karena walaupun tidak diketahui orang lain, siapa yang tahu? Siapa yang lihat ketika kita berbuat buruk? Ya kan? Kita sendiri yang tahu. Kita sedang emosi, misalnya Anda lagi marah sama si A, Anda di kamar, tapi di kamar kan pikirannya nong kan, ya kan? Siapa yang bisa melihat itu semua? Diri sendiri. Itu, ya. Yang berikutnya adalah orang yang gemar tidur, kalau kata anak sekarang mager ya, suka berfoya-foya, tidak bersemangat, pemalas dan pemarah. Ini adalah penyebab kemerosotan. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Sigalowada Sutta ada tambahan.
Orang yang malas, kata Sang Buddha. Ya. Oh, masih terlalu pagi, dia istirahat. Baru habis makan, istirahat. Terlalu panas, istirahat. Itu contoh orang yang mager. Tapi sampai sekarang kalau di India orang-orangnya mostly begitu ya. Itu orang yang malas. Orang yang suka berfoya-foya, kata Sang Buddha, maka banyak gosip yang akan berkembang. Kalau orang yang suka berfoya-foya, suka clubbing, suka pulang malam, itu akan banyak gosip yang tersebar. Kenapa? Tetangga akan mulai lihat, kenapa si A pulangnya misalnya jam 3, jam 4 subuh tiap hari. Ya kan? Kalau orang yang seperti itu, besoknya mau kerja produktif enggak? Nggak bisa lagi. Nah ini contoh ya. Kalau orang yang berfoya-foya, harta yang dikumpulkan tadi bisa cukup enggak? Nah itu yang Sang Buddha bilang, walaupun kumpul harta seumur hidupnya, nggak bisa cukup kalau kita punya hidup berfoya-foya seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu, tidak bersemangat. Tidak bersemangat, itu menyebabkan kemerosotan. Contoh, kalau Bapak Ibu tadi di rumah, aduh Bante, panas, malas lah ke wihara. Kalau sudah muncul, malas, sampai nggak ke sini? Ya, sampainya di mall. Itu ya. Jadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang harus punya semangat. Tidak ada orang yang bisa membangkitkan semangat itu selain Bapak Ibu sendiri. Siapa di sini dulu waktu masih mungkin tahun-tahun berapa ya? 2004, 2005, 2006. Ya, mungkin waktu itu masih zaman-zaman Pak Awe, Pak Tung Desem, siapa yang sering ikut seminar? Bante pergi dulu. Kalau nggak pergi nggak bisa bicara seperti ini ya. Untung, itu ada untung loh. Nah di situ Bante ingat, mereka itu bilang, kita ini bikin acara cuma buat pemantik, tetapi untuk menjaga apinya itu siapa? Setelah acara itu, kita sendiri. Jadi sama dengan hidup kita Bapak Ibu, kita yang harus menjaga semangat di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda nggak punya semangat, apapun yang Anda kerjakan jadi, tetapi hasilnya lama. Jadi, tetapi hasilnya tidak sempurna. Contoh, kalau anak-anak kita nggak semangat sekolah, lulus nggak? Misalnya SD 6 tahun, lulus nggak? Lulus, tetapi mungkin nggak number one. Ya kan? Lulus ya lulus, tapi nggak nomor 1. Nggak itu. Perbedaan nomor 1 sama nomor 1 dari belakang sama dari depan apa? Semangat. Ya kan? 1 dari depan semangat belajar, 1 dari belakang semangat main game. Iya, dari situ nggak ada beda jauh ya. Kemudian pemarah ya, orang yang suka pemarah penyebab kemerosotan. Ada satu quotes yang saya ingat dari Lama Zopa Rinpoche, waktu itu beliau ceramah, kayaknya 2007. Beliau bilang, kalau orang yang suka marah, karma baiknya akan terbakar, akan hangus. Kenapa? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Orang yang suka pemarah itu akan suka ungkit-ungkit. Betul enggak? Ini kursi saya yang sumbang, kenapa saya enggak dipanggil duduk di depan? Nah itu. Akhirnya apa? Karma baik dari dana kursi, gara-gara dia mengeluh, akhirnya hilang. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai harta kita terbakar gara-gara marah. Oke. Berikutnya nomor 4,
dia yang makmur secara ekonomi, namun tidak menopang ayah dan ibu. Maka ini adalah sebab kemerosotan. Bapak Ibu, di dalam Sigolowada Sutta sudah jelas. Di dalam Manggala Sutta sudah jelas. Mendukung ayah dan ibu adalah berkah utama. Orang tua, Bapak Ibu, mereka sebenarnya walaupun Anda kasih senyuman, kasih telepon sudah syukur. Betul enggak? Coba tanya yang oma-oma di sini, oma atau opa ya, yang sudah punya anak, anaknya jauh. Betul enggak? Mana Anda lebih suka, ditelepon atau dikirimin duit? Dua-duanya. Tapi lebih rasa yang mana? Lebih rasa, enggak, prioritas mana? Ini biar banyak anak muda Bapak Ibu ya, biar dia tahu. Ini kan Bante sekali tembak 2. Lebih enak mana? Ditelepon atau dikirimin duit? Kan pilih salah satu. Aduh, ini umat Buddha disuruh prioritas nggak tahu yang mana. Yang mana? Telepon atau duit? Ini masih 50-50 nih. Coba yang tua-tua banget deh, yang masih muda jangan bicara dulu. Yang tua-tua dulu deh, lebih enak mana, telepon atau kirimin duit? Telepon. Kenapa? Karena ketika masa tua, orang tua itu lebih kesepian. Iya, dengar suara anak itu sudah bahagia. Tuh anak-anak dengerin ya. Jadi telepon sama duit, jangan lupa. Minimal, mami apa kabar? Sudah kirim ya Mai? Ya oke. Kan ada dua-duanya. Itu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kami sebagai Biku Sangga, kita sudah pay off, bayar di muka. Maksudnya bayar di muka apanya? Kita sudah bayar di muka rasa kesepian di waktu tua. Betul enggak? Contoh kita yang di wihara, habis kebaktian, Anda pulang, pokoknya dari jam 12 siang sampai jam 6 besok pagi, nggak ada orang. Sepi nggak tuh? Sepi. Makanya kalau kita dari muda nggak mengatur pikiran, bahaya. Muncul macam-macam. Betul nggak oma-oma yang opa-opa? Ya, pikirannya muncul macam-macam kan? Kenapa anak nggak telepon, kenapa dia perginya lama, kenapa begini, kenapa begitu. Itu. Ya, makanya kita para biku itu sudah mengatur rasa sepi itu di depan. Ya, jadi walaupun Bante masih muda tapi pikiran sudah tua. Karena sudah tahu rasanya, oh rasa sepi itu seperti ini. Ya, makanya kita sebagai anak-anak muda tuh ya itu jangan lupa ya, bukan cuma berupa materi tetapi ya kita menopang yang lain. Oke, ini sudah jelas. Baru yang berikutnya, dia yang menipu Brahmana atau Samana, pengemis atau yang lainnya dengan berbohong. Ya, dia menipu orang Brahmana, Samana, pengemis maupun yang lainnya dengan berbohong. Kemarin tentang perkembangan agama Buddha, kita lagi bahas dengan beberapa Bante, kemudian ada umat yang nyantol. Umat itu bilang, Bante, apa yang terjadi sekarang itu seperti ketika nonton Believers. Nah, Believers Anda sudah nonton belum? Nah, kurang lebih begitu kata dia, ya. Di mana umat menipu wihara, menipu Bante, pada akhirnya merusak ajaran itu sendiri. Dan berdampak besar karena apa? Kepercayaan umat terhadap lembaga agama menjadi turun. Itu ya, makanya jangan membuat atau menipu Brahmana atau Samana, termasuk pengemis atau lainnya. Ya. Berikutnya, orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, ya,
memiliki emas, memiliki makanan, hanya untuk menyantap dan menikmati bagi dirinya sendiri. Ini sudah paham belum maksudnya Sang Buddha apa? Udah paham belum maksudnya apa? Pelit. Cuma dikasih detail sama Sang Buddha ya. Jangan pelit. Bante, kenapa orang pelit? Enggak boleh. Menurut Bapak Ibu kenapa enggak boleh pelit? Bante nanya enggak meditasi ya. Kenapa kita enggak boleh pelit jadi orang? Iya, pelit nggak bisa berbagi. Pelit nggak bisa menanam yang baru. Bapak Ibu harus ingat apa yang Anda punya hari ini dari kemarin. Betul? Anda punya rumah, Anda punya mobil, Anda punya emas, Anda punya semua yang Anda punya hari ini dari kemarin. Kenapa kemarin, Bante? Kemarin Anda kerja keras, kemarin Anda semangat, kemarin waktu di sekolahnya bagus, waktu kerjanya bagus, waktu buka tokonya lancar, bagus, maka itu semua mengkondisikan kita hari ini menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang berduit. Nah pertanyaannya, besok bagaimana? Kalau kita tidak seperti itu lagi. Betul enggak? Yang kedua, kekayaan itu enggak masalah. Tetapi kemelekatan akan kekayaan itu masalah. Contoh. Ketika Bapak Ibu besok nih Lebaran, jalan-jalan, kemana maunya? Sekarang kan sudah nggak ada istilah stay at home kan, sudah boleh jalan-jalan kan? Mau kemana? Bante tanya mau kemana? Contoh mau ke Bali, ya kan? Oh Bante mau ke Bali, karena Bali lagi sepi, kita perlu dukung ekonomi Indonesia, oke? Jadi Anda pergilah ke Bali, sampai di Bali. Dapat begitu mendarat biasa kan update status, oh sudah di DPS nih. Begitu update status, lihat grup WA perumahan. Terus dibilang, komplek kita kebobolan maling. Pas ya, rumah yang baca WA. Siapa yang hari itu langsung pulang balik ke Jakarta? Siapa yang langsung balik? Kalau itu rumah kita, kan rumahnya kita punya, tapi kan nggak bawa kan ke Bali kan, ketinggalan di Jakarta kan. Terus rumahnya ada apa-apa, siapa yang hari itu langsung balik ke Jakarta? Nggak jadi liburan. Kenapa begitu Bante? Sekarang Bante tanya, kenapa langsung pulang? Melekat sama harta. Orang yang pelit, yang kikir, kemelekatannya lebih tinggi daripada orang yang sering berbuat baik. Bahaya enggak? Orang yang lebih sering melekat, lebih gampang terkondisi menjadi penunggu rumah. Ya, makanya hati-hati kalau beli rumah lama yang besar. Ya, atau Anda beli barang antik, hati-hati ya, sembayangin dulu. Oh, enggak, masih dia punya, ini saya punya dulu kursi ya, kamu main beli aja. Itu, ini betul Bapak Ibu ya, ini bukan bohong. Ada satu orang, saya ketemu Bante ada cerita di sini, tapi mungkin pasti Anda lupa udah.
di ICU. ICU sudah pakai ventilator nih. Sudah nggak bisa bicara, begitu dia lihat Bante sama anaknya datang, dia kasih kode, kan diikat, dia kasih kode ke anaknya. Terus Bante disuruh begini, suruh pergi. Pak Bante pergi. Terus anaknya cari, oh iya, dia tahu anaknya, dia kasih kode mau tulis. Jadi anaknya tulis, kasih kertas, walaupun sudah ventilator nih, masih bisa tulis, jago tuh. Tulis, kasih tulis, terus keluar. Sampai di luar anaknya cerita ke Bante, astaga Bante, kenapa Ci? Iya, papa saya kasih tahu. Tulisannya bukan tulisan Indonesia, tulisan Mandarin, kode. Papanya kasih tahu katanya, kunci berangkas ada sama cici lu nomor 1 ya. Bayangkan, sudah kondisi, ya kan? Tidak mengingat kebaikan. Bahaya enggak? Kalau orang yang seperti itu, Bapak Ibu, walaupun kami datang sembahyang di rumah duka, cita pikiran terakhirnya di brankas, walaupun kita sembahyang 1 jam, nggak ada di situ dia. Nah, citanya kemana? Brankas. Ya, makanya orang yang memiliki kekayaan kita bagi. Kita membagi tidak membuat kita miskin, enggak. Ya, kita membagi tidak membuat kita susah. Bante tadi dibawa ada cerita mengenai orang Vietnam. Dia dana stupa relik di Bodh Gaya, di Wihara Sri Lanka. Jadi tahun sebelumnya dia punya niat, oh stupa reliknya jelek, saya mau dana. Dia sudah niat begitu. Karena menganggap tahun itu keuntungan bisnis bagus. Pas dia mau dana, bisnisnya lagi jelek. Jadi di situ dia bilang, dia cerita ke kita, saya ini beli tempat relik ini harus jual 2 unit rumah di Vietnam. 2 unit rumah. Tapi memang tempat reliknya bagus Bapak Ibu ya, nggak pernah kita lihat di Indonesia, nggak ada. Pokoknya benar-benar bagus. Nanti kalau ada fotonya Bante cari dulu. Benar-benar pakai gold plate dan bagus. Memang harga 2 rumah itu. Tahun ini dia datang lagi. Dia senang banget. Terus Bante tanya, oh kamu hebat ya, kamu bisa mengorbankan itu demi Buddha Sasana. Dia bilang, iya Bante. Hari ini jual 2 dapat 4. Dapat 4 yang baru. Nah, jadi itu. Jadi kalau orang yang sering berbuat baik, ada aja yang bantu, ya, ada aja. Jadi ini kita harus ingat bahwa hidup kita tuh harus berbagi, ya. Berikutnya, orang yang bangga akan kelahiran dan kekayaan dan garis keturunan, kemudian memandang rendah kerabatnya sendiri, itu sumber kemerosotan. Ya, kadang-kadang kita menganggap, bukan kadang-kadang kita lah, kadang-kadang dalam keluarga 5 bersaudara, 1 lebih kaya, kemudian menganggap adik-adiknya menjadi beban. Atau ya menganggap mereka keluarganya lebih rendah dari keluarga kita. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya, karena kenapa? Kesombongan kita harus ingat, kita bukan berarti akan selalu di atas. Kita nggak akan selalu di atas. Kadang kita harus di bawah, kadang kita harus di atas. Kalau Anda selalu di atas, menurut Anda menderita nggak sih? Kalau Anda selalu di atas, Anda menderita nggak sih? Hah? Pas di atas nggak menderita. Begitu levelnya turun, kenapa menderita? Menderita karena gengsi, menderita karena ego, menderita karena priority ke kitanya. Itu yang membuat kita suffering.
Jadi itu kesombongan kita akan membuat hidup kita lebih menderita. Oh Bante, saya kalau duduk mesti di depan misalnya, nggak boleh di belakang. Ya kan? Kalau di belakang marah. Bante sering tuh. Karena sering kita bikin acara salah tulis nama. Bante, nama saya, kan kita kalau bikin acara mesti tulis nama di ini kan, di kursi kan. Si A, si B, si C, si D. Nama salah nggak boleh. Oh nama yang ini nggak boleh di depan, dia mesti di belakang. Nanti yang dia duduk di belakang, dia komplain, kenapa saya di belakang nggak di depan, nah, gitu ya. Itu kesombongan membuat kita suffering, menderita. Ya, yang kedelapan, dia yang hidup liar dengan wanita, minum minuman keras, dan perjudian. Dia menghancurkan apa yang telah diperolehnya. Ini sudah jelas lah ya, ini juga di Sigolawada Sutta sudah ada. Kalau orang yang suka melanggar sila ini bahaya. Minuman keras, tadi Bante sudah bilang tentang neraka, itu juga bahaya. Tidak perlu dijelaskan, ini sudah jelas. Kemudian, nomor 9, dia tidak puas dengan istri sendiri dan sering terlihat di antara para pelacur ya. Terlihat berada di antara istri orang lain. Inilah penyebab Perang Dunia Keempat. Iya kan? Kan kalau biasa kita lihat drone terbang, kalau ini piring terbang. Iya kan? Kalau piring terbang itu cuma di rumah bisanya ya, atau kursi melayang gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita seperti ini, kita menghancurkan keluarga kita. Gak gampang kita mengendalikan sila yang ketiga. Tetapi kita harus berusaha. Demi apa? Bukan demi antara Anda dan istri, tetapi harus demi anak-anak. Kasihan anak-anak. Ya, kalau Bante ngurus pabaja yang anak-anak yang orang tuanya sering nomor 9 ini, itu adalah anak-anak yang paling kasihan. Paling kasihan. Karena kenapa? Dia mau mengadu ke siapa? Dia mau mengadu ke mama di rumah dimarahin, dia mau mengadu ke papa di rumah dimarahin. Akhirnya dia cari kita di wihara, pas pabaja. Kadang-kadang suruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Ada tuh anak, nggak tahu mungkin kan udah gede ya, waktu 2016, waktu itu masih kelas 3 SD, kan udah gede harusnya, udah 10 tahun. Sampai mandi nggak mau mandi loh, nggak mau. Bayangkan, program 10 hari nggak mau mandi. Tapi sengaja, maksudnya sengaja cari attraction, cari apa ya, cari perhatian dari orang lain. Nah, begitu kita cek, ternyata ya seperti itu ya. Jadi mohon di sini bagi yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, pikir-pikir ulang ya, harus ingat bahwa kita yang sudah punya buah hati, memang anak-anak itu akan lahir dari karmanya mereka, tapi kita sebagai orang tua harus berusaha menjaga ya. Dan kalau kita nggak menjaga dengan baik, Anda harus ingat Anda akan tua. Dan ketika Anda tua, siapa yang mau lihat? Siapa yang mau lihat? Jangan dikirim ke panti jompo Andanya ya. Kejadian di Manado, teman papa mama saya, pas kemarin baksos, di panti jompo orangnya. Nggak ada yang mau lihat orang yang seperti ini. Ya, jadi hati-hati. Orang yang nomor sekian itu akan cuma mau lihat kalau nggak harta kita, jabatan kita. Cuma itunya habis, bye-bye. Nggak ada yang lihat selain keluarga kita sendiri. Jadi ini nomor 9 ya. Dan kalau nomor 9 ini kita sering langgar, otomatis fokus di dalam pekerjaan, fokus di dalam bisnis, pasti akan terganggu nggak sih? Pasti akan terganggu, ya kan? Pasti ini akan terganggu fokus kita.
Makanya bisnis juga akan menurun, ekonomi menurun, dan seterusnya. Bante di neraka bagaimana? Ada nerakanya ini. Ya, ada nerakanya. Dimana gak apa-apa Bante makan agak-agak siang gak apa-apa ya, tanggung. Kan nanti ketemu lama lagi kan, dan pasti ketemu udah lupa lagi kan, jadi sekalian aja panjang-panjangin ya. Jadi neraka bagi mereka yang melanggar sila ketiga. Anda harus ingat, neraka ini adalah neraka yang dikatakan penuh sayatan. Di kehidupan itu, Anda akan selalu lari. Anda akan selalu merasa dikejar-kejar oleh hewan buas. Betul nggak? Kalau orang yang sering melanggar sila ketiga ini suka kucing-kucingan nggak? Sifatnya akan sering kucing-kucingan. Di dalam batin sifat itu muncul dan ketika dia lahir di alam menderita, dia juga akan dikejar-kejar. Begitu dia dikejar, dia akan lari dalam hutan satu pohon itu. Pohon ini ada di India sama di Thailand ada ya. Mereka bilang juga di sana pohon neraka. Pohon ini tinggi, daunnya kayak silet tajam dan satu batang pohonnya itu banyak duri. Jadi makhluk yang seperti ini dia akan lari ke arah pohon itu karena dia akan menganggap selamat. Nah, ketika dia manjat ke pohon itu, duri itu menusuk, daun itu menyayat badannya dia. Sampai dia di atas. Sampai di atas, kan dia lari tadi dikejar anjing. Sampai dia di atas, sudah ketusuk-tusuk begitu, di bawah panggil. Sayang turun dong. Karena kemelekatan apa yang terjadi? Turun nggak? Turun nggak? Turun. Turun lagi mengalami penderitaan yang sama. Itu dia. Ya, nerakanya seperti itu. Jadi hati-hati. 10. Orang yang sudah tidak muda lagi, ya, ini orang sudah tua, mengambil wanita remaja sebagai istri, lalu ia tidak dapat tidur karena cemburu kepadanya. Aduh, kasihan ya. Bagaimana rasa cemburu, bisa tidur enggak? Ya kan? Susah tidur kan? Nah itu. Ya. Nomor 11. Apabila seseorang menyerahkan kekuasaan kepada wanita, pecandu alkohol yang pemboros, atau kepada seorang laki-laki yang seperti itu adalah sumber kemerosotan. Ini 11 sudah jelas, termasuk di dalam Nidikanda Sutta, Sang Buddha bilang, harta kita bisa hilang karena ahli waris yang tidak berbakti. Maksudnya ini. Ya, nomor 11 ini. Makanya kalau Anda punya anak atau cucu, wajib sekolah minggu di lantai 2. Ya, supaya harta Anda aman, Bapak Ibu. Anak-anak sekarang pinter. Bante baca di Kompas, orang tuanya meninggal, dia bawa cap sama surat. Cap tangan mamanya. Terus tempel di surat, buat hartanya pindah ke dia. Nah itu. Anak-anak sekarang nih. Makanya kita mesti tekankan anak-anak kita paham dengan karma. Ya, mesti tahu itu. Berikutnya yang terakhir. Seseorang yang terlahir dalam keluarga satria yang memiliki sedikit kekayaan dan bernafsu keinginan besar, namun menambahkan tahta kerajaan. Itu sumber kemerosotan. Di dalam sistem yang kita baca sutta ini, kita harus ingat Sang Buddha mengambil point of view dari India, di mana kasta satria itu dalam level ke-2, bukan level pertama, ya, bukan level para pewaris kerajaan. Jadi kasta satria ini mungkin seperti PNS atau militer ya. Nah, mereka yang mendambakan nafsu untuk menjadi raja atau pemimpin, itu dapat menyebabkan kehancuran. Kita lihat beberapa kudeta yang terjadi di Myanmar, ya, mungkin di Thailand, itu menyebabkan kehancuran yang bukan sebentar. Ya, sampai sekarang ini masih terjadi.
Nah, jadi ini adalah 12 sebab-sebab kemerosotan yang Sang Buddha sampaikan kepada kita supaya di awal tahun kuda api ini kita masing-masing harus hati-hati. Jangan terlalu cepat, nanti apinya cepat menyala. Ya, boleh kita semangat, tetapi kita harus penuh kehati-hatian atau sati. Ya, jadi ini yang bisa Bante sampaikan buat hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalau mungkin ada yang kurang jelas, Anda boleh bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami izin untuk mengganti aliran listrik sejenak terlebih dahulu ya Bante. Iklan lagi. Ya, silakan kalau mau. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cinta Kasihmu pada buku tuntunan kebaktian halaman 112. Sekali lagi. 2 kali. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam jamamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam jamamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang
kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu. Dikala duka dan suka ku genggam jamamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Baik, sebelum saya bacakan pertanyaan yang dikirimkan lewat WhatsApp, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu? Dipersilakan untuk angkat tangan. Baik, jika sepertinya tidak ada, saya izin bacakan pertanyaan yang lewat WhatsApp, Bante. Selamat siang, Bante. Yang mau saya tanyakan, mana yang lebih baik dilakukan? Retret rutin meditasi Vipassana tiap tahun atau melakukan Pabaja Samanera atau Pabaja Biku sementara, dan apa alasannya? Terima kasih, Bante. Ya baik, jadi kalau yang setiap tahun bagusnya seperti apa? Semuanya bagus ya, jadi kalau misalnya 3 hal ini semuanya bagus. Cuma di dalam peraturan kebikuan yang disepakati, khususnya kita dalam tradisi Thai, baik di Sangha Theravada Indonesia, kalau di Indonesia sama di Bante Wongsin, itu untuk Pabaja Biku maksimal dalam hidup ini cuma 7 kali. Ya kalau kita sudah ikut keluar gitu kan, terus sampai terakhir sudah sungguh-sungguh nih Bante mau jadi, tapi limitnya udah habis, maka nggak boleh. Nah itu contoh. Kalau Pabaja Samanera boleh ikut sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya, tiap tahun boleh ikut, nggak masalah. Nah kalau Vipassana juga boleh. Kalau dari Bante pribadi, mana yang lebih bagus, ambil yang bisa kita praktek setiap hari di rumah. Karena yang harus kita ingat bahwa Anda masih berumah tangga biasa dan Anda perlu untuk kelangsungan hidup kayak keluarga maupun orang tua kita dan ya mungkin bisnis dan seterusnya. Jadi ambil yang bisa kita latihan di rumah. Misalnya meditasi, ya sudah fokus meditasi terus dengan metode yang sama, itu boleh. Nanti ada waktu ikut lagi continue metode yang sama. Jadi ini akan membuat kita punya perkembangan batin lebih bagus ya. Karena di Indonesia ini banyak yang nggak cuma di Theravada, di aliran lain juga. Seperti orang shopping, ada guru ini pergi, ada guru ini pergi. Aliran lain juga, ada Rinpoche ini pergi, ada Rinpoche Ono pergi. Setelah tanya, kamu praktek apa di rumah? Enggak ada. Kan sayang. Ya. Ada bagusnya tetap pergi, tetapi sayang karena tidak ada yang kita pegang. Jadi ya harus ada yang kita pegang satu, yang kita continue di dalam hari-hari kita. Mungkin itu ya, terima kasih.
Baik, saya izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya tentang sila ketiga. Bila seseorang memiliki pemikiran atau nafsu untuk melakukan hal semacam itu, meskipun tidak dilakukan ke orang lain, tapi nafsu itu disalurkan dengan cara memuaskan diri sendiri. Apakah bisa termasuk karma buruk yang bisa membawanya ke neraka juga? Bagaimana cara menyikapi ini agar tidak terulang lagi? Dan terkait karma buruk tersebut, apakah bisa dikikis dan dihilangkan efeknya? Terima kasih Bante. Ya, baik, terima kasih. Untuk sila ketiga, Bapak Ibu, itu ada beberapa persyaratan. Ya, jadi ada beberapa persyaratan yang sampai kita dianggap melanggar. Kita sudah tahu, kita semua punya nafsu. Ya, setiap dari kita punya nafsu. Kenapa? Kalau kita nggak punya nafsu, Bapak Ibu, kita nggak datang di dunia ini. Ya, jadi ini bukan hal yang tabu. Wah, aduh tabu banget. Enggak. Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak datang di dunia ini. Kenapa kita jadi cowok atau cewek? Karena sebelum kita lahir, batin kita melihat yaitu papa dan mama kita. Ketika kita cemburu sama papa, kita akan lahir cowok. Ketika kita cemburu sama si mama, kita akan lahir cewek. Itu adalah hal yang biasa. Kenapa itu kita lahir dalam kama loka ini ya, kama loka. Nah, kemudian otomatis nafsu atau termasuk di sini adalah loba ini ada di dalam batin kita, ya. Nah, karena ada di batin kita ini, kita harus berusaha menjaga supaya penyakit ini nggak tambah besar, ya kan? Kita perlu jaga dia supaya dia nggak tambah besar dan membuat efek yang tidak baik di masa mendatang. Terjadinya pelanggaran ketika seseorang mengambil istri atau anak yang masih di bawah umur. Kemudian terjadi, mohon maaf, hubungan badan. Nah, itu kemudian dianggap pelanggaran sila ketiga. Itu ya. Jadi kalau yang lain itu tidak melanggar sila ketiga. Tetapi ada nggak efeknya Bante? Tetap yang lain yang tadi dibilang itu untuk memuaskan dirinya sendiri, itu tetap ada efeknya. Karena kenapa? Ketika kita seperti itu, batin kita atau sati kita itu hilang, lost contact, lost. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa mengendalikan diri. Nah, kalau kita sering lost, otomatis ketika ada satu pemicu, itu akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan pelanggaran. Contoh, kalau orang yang suka marah, terus tiba-tiba ada pemicu, dikit aja. Misalnya gelasnya jatuh pecah, terus langsung. Dol enggak? Karena kenapa? Sering lewat, akhirnya begitu ada hal yang kecil aja, nyamber. Nah, itu contoh. Makanya Bante, bagaimana kita mengurangi loba dalam hal ini nafsu seks itu? Dalam agama Buddha Anda bisa belajar seperti Asubha Bhawana. Ya, Asubha Bhawana itu mempelajari objek-objek yang tidak menyenangkan. Ya, dalam hal ini maaf, kita harus bermeditasi membayangkan mayat. Nah, itu ada ya. Makanya kadang-kadang di wihara itu, wihara-wihara vipassana ada tengkorak. Nah, maksudnya bukan sembahyang hantu ya, bukan, tetapi itu untuk merenungkan ketidaksucian daripada badan jasmani. Ya, bahwa yang indah-indah itu sementara. Yang indah-indah itu tengkorak. Yang indah-indah itu akan berubah dan hancur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan itu. Aduh Bante terlalu ekstrim. Ada juga perenungan yang biasa kita baca di wihara Thai, kalau di wihara Bante juga ada, Kayagata Sati. Jadi
kurang lebih ayam kome kayo ini adalah tubuh saya dari atas rambut sampai di bawah kaki. Terdiri dari apa? Tubuh ini terbungkus sama kulit. Di dalam kulit ada jantung, ada limfa, ada darah, ada semua disebut di situ. Nah, ini kita biasa renungkan setiap malam kalau di wihara-wihara Kamathan. Maksudnya apa? Supaya kita merenungkan bahwa badan itu sesuatu yang kotor dan tidak bagus untuk dilekati. Nah, termasuk ketika kita melihat orang lain juga isinya sama. Nah, jadi ini dua contoh ini. Tapi kalau itu terlalu ekstrim, minimal bertekad, ya. Bertekad. Ketika kita sudah mulai berpikiran seperti itu, bikin pengalihan isu. Paham nggak? Bikin pengalihan isu. Ya, kita sudah mau pikir-pikir yang seperti itu, pengalihan isu apa? Pergi misalnya keluar, pergi makan atau pergi jogging misalnya, atau pergi cari kegiatan yang lain. Sehingga pikiran itu nggak muncul terus. Betul nggak? Kan Bapak Ibu paling jago nih, kalau meditasi kan selalu bilang, Bante nggak bisa fokus. Ya kan? Tapi kalau fokus ke yang begitu-begitu gampang. Nggak bisa di pikirannya, nggak bisa lari-lari. Nah itu, kenapa nggak kebalik? Kenapa nggak saat Bante bilang, tarik napas, buang napas, perhatikan. Kenapa? Susah Bante. Berarti kan hal yang sama kita bisa lakukan kalau hal-hal negatif itu muncul di dalam batin kita. Betul nggak? Racun lawan racun. Kalau pikiran itu kemana-mana ketika kita mau tenang, dia juga bisa kemana-mana kalau kita mau melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau kita sudah berpikir enggak sama yang faktor-faktor itu, atau kita lagi benci orang, kita lagi pikir yang enggak tentang dia, ingat pengalihan isu. Langsung ubah pola pikir, ubah. Ya kan? Contoh yang meditator, ketika Anda lagi duduk terus mulai kram, masih bisa fokus enggak? Kenapa enggak? Sudah mikir ya enggak, aduh Bante lama banget, sampai saya tanya kok lama banget ini, lupa gini. Kenapa langsung yang enggak keluar? Berarti hal yang sama kalau kita mau melakukan kejahatan atau pikiran kita sudah fokus ke jahat yang akan mencengkram kuat, kita juga bisa melakukan seperti itu supaya rilis, lepas. Ya, gitu Bapak Ibu. Itu cara gampangnya, tapi ya harus bersemangat. Kita pasti bisa. Sang Buddha, Siddhartha, beliau juga manusia, beliau juga bisa menjadi Buddha. Kita juga manusia bukan? Sama bukan? Sama. Udah, kita juga pasti bisa, walaupun nggak dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ada satu pertanyaan terakhir. Selamat siang, Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, jika kita menggunakan uang dari hasil pekerjaan yang tidak halal untuk berdana, apakah kita masih bisa merasakan karma baik dari berdana tersebut? Terima kasih Bante. Ya bisa ya, tergantung. Kadang-kadang orang begini nih, bikin buruknya misalnya korupsinya 10 miliar, berdananya 100 juta. Misalnya, dapat nggak karma baik sama karma buruknya? Dapat. Seperti contoh Bapak Ibu, Anda punya kebun 1 hektar. Anda tanam tomat, misalnya 70% tanam tomat, 30% tanam cabai. Begitu semua dikumpul, dibikin sambal, pedas nggak? Pedas nggak? Nggak terlalu. Tapi di dalam sambal itu ada nggak cabainya? Ada. Kenapa nggak terlalu? Tomatnya lebih banyak. Kalau kita balik, sambalnya 90%, tomatnya 10%. Pedas nggak? Pedas, enak? Kalau orang Manado bilang enak. Ya kan? Nah itu. Ada nggak tomatnya tadi? Ada. Tetapi kenapa? Dominan
cabe. Sama dengan itu ya. Tergantung mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak yang dari non halal, tetap dapat karma buruknya. Dapat juga karma baiknya. Contoh misalnya gini. Orang baru beli mobil, baru pakai 1 minggu, kemudian maaf, hilang. Contoh seperti itu. Baru dapat kemudian hilang. Baru dapat karma baik bukan? Hilang, karma buruk berbuah gitu ya. Jadi itu contoh. Dan Bapak Ibu harus ingat kenapa kita umat Buddha harus sering mengumpulkan jasa kebajikan. Kenapa? Aduh, Bante capek berbuat baik mulu. Umat Buddha ini berbuat baik doang. Kenapa? Karena yang harus kita ingat, kita tidak tahu kapan karma buruk itu datang. Kita nggak tahu kapan. Anathapindika, dia berdana kepada Sang Buddha, wihara. Nilai tanahnya berapa kemarin Cinania? 15.000 triliun. 50 hektar dilapisin emas. 15.000 triliun. Sudah seperti itu masih bisa jatuh miskin. Beberapa tahun dia pernah miskin. Anda bayangkan. Nah kalau kita nih nggak pernah seperti itu, terus kita malas berbuat baik, ketika apesnya datang gimana? Ya kan? Makanya kita harus berusaha day by day. Karena kenapa? Karma baik Bapak Ibu yang tersia-sia itu banyak. Hidup kita, kesehatan kita, nafas kita itu karma baik. Itu karma baik yang berbuah. Anda nggak pernah pikir ini? Makanan kita itu karma baik yang sedang berbuah. Kita selalu nggak pikir. Ya kan? Contoh, kalau kita sakit, 1 hari pakai ini, oksigen, berapa 1 tabung? Betul nggak? Kita gratis nih. Terus kita nggak bikin apa-apa. Bahaya nggak karma baik kita habis begitu aja, menguap begitu aja. Nah makanya kita harus top up terus perbuatan baik yang Anda lakukan. Ya, terima kasih. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap pengurus Wihara Pluit Dharma Sukha dan para umat yang telah hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Biku Dhamma Wudotera atas Dhamma Desananya pada hari ini. Baik, umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali karena Bante akan meninggalkan ruang Dharmasala.